Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan input dalam C++. Nah, beberapa hal yang sudah kita pelajari, walaupun secara teori ini belum saya jelaskan, tapi yang pernyataan cout atau perintah cout ini sudah sering kita gunakan dalam contoh-contoh program. Jadi dalam C++ untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel itu dengan perintah cout. Cout ini adalah merupakan objek dalam C++ yang berfungsi untuk menampilkan ke standar output layar. Jadi standar outputnya adalah layar. Objek cout sudah banyak digunakan pada contoh-contoh di depan yang digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, bentuknya adalah seperti ini, bentuk cout. Cout, ini ada panah kiri 2 kali, variabel. Jadi kalau dengan bentuk seperti ini, maka nilai dari variabel ini akan ditampilkan di layar. Untuk contoh ini, untuk cout tidak saya sampaikan, karena sudah kita banyak gunakan di sebelumnya dan juga nanti di contoh-contoh program yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, cin. Cin merupakan objek dalam C++ yang berfungsi untuk membaca data dari keyboard. Jadi kalau ada inputan yang akan dimasukkan ke dalam suatu variabel melalui keyboard, itu kita gunakan perintah cin. Bentuknya cin variabel. Nah, ini panah kanannya 2 kali. Kalau cout itu panahnya ke kiri atau lebih kecil, kalau cin itu ke kanan. Ini langsung saya berikan contohnya. Saya akan ambil langsung dari ini akan saya kopikan biar cepat, durasinya tidak terlalu panjang. Nanti Anda bisa mencoba langsung mengetikkan. Kalau Anda mencoba jangan di-copy tapi diketikkan. Karena kalau di-copy nanti tidak akan tahu bagaimana proses pembentukan program dalam C++. Include IOStream using namespace std, int main, int angka, char huruf, cout. Nah, ini akan ditampilkan di layar, masukkan angka, cin angka. Jadi ini adalah sebuah konstanta string yang nanti akan ditampilkan di layar. Masukkan angka, cin masukkan angka. Cout masukkan sebuah huruf, cin huruf. Kemudian ini ditampilkan dengan cout, angka yang Anda masukkan angka, huruf yang Anda masukkan huruf. Jadi ini sesuai dengan nilai variabel yang kita inputkan. Nah, misalkan kita jalankan run and compile, compile and run. Ini misalkan contoh. Cin. Nah, Anda perhatikan di sini masukkan angka, ini dari cout. Cout, masukkan angka, di sini ada kursor berkedip-kedip sebelah kanan. Misalkan kita masukkan 10. Kemudian kita enter, masukkan sebuah huruf, misalkan A. Ini huruf ini bertipe karakter, satu huruf, sedangkan angka itu integer, int, bilangan bulat. Masukkan angka 10, masukkan sebuah huruf A.
10 ini akan dimasukkan dalam variabel angka, A ini akan dimasukkan dalam variabel huruf di sini. Sehingga ini bernilai atau berisi data. Jadi kemudian di enter, angka yang Anda masukkan 10, huruf yang Anda masukkan A. Ini ada di sini. Backslash N ini adalah untuk ganti baris. Nah, ini contoh penggunaan sein. Kemudian kita lanjutkan untuk get dan getC. Get dan getC digunakan untuk membaca tanpa perlu menekan elemen enter. Selain itu, fungsi ini juga dapat membaca tombol spasi dan tombol enter. Jadi kalau dalam sein itu tidak dapat membaca spasi. Jadi sein tidak dapat membaca spasi. Nanti kalau ingin membaca spasi, ini kita gunakan cara lain. Nah, sekarang sedang get dan getC ini bisa kita gunakan, biasanya nanti banyak kita gunakan untuk menghentikan sementara. Ini langsung saya berikan contohnya untuk get. Sayout tekan sembarang karakter. Ini ada, ini tipenya car 1, car 2. Sayout tekan sembarang karakter akan masuk ke car 1 dengan get. Yang kedua, sayout tekan sembarang karakter dengan getC. Nah, nanti apa perbedaannya? Kita lihat. Saya langsung jalankan. Nah, ini ada kursor yang kedip-kedip. Saya menekan tombol A besar. Tidak muncul di sini A-nya. Kemudian saya menekan ini sembarang karakter tombol B kecil. Nah, B-nya muncul. Sedangkan A-nya tidak muncul. Kemudian dalam variabelnya car 1 berisi A besar. Car 2 berisi B kecil. Nah, ini adalah fungsi dari get dan getC. Jadi ketika ditekan dengan get, ini tidak muncul karakternya. Sedangkan getC muncul. Nah, penggunaan get tanpa apapun itu seperti dicontohkan ini. Jadi menghentikan sementara dari eksekusi sampai ada penekanan tombol. Saya ulang untuk menjalankan. Kalau sudah dieksekut, run, karena sudah dikompil. Misalkan saya menekan tombol K besar, kemudian W kecil. Nah, kemudian di sini perhatikan, ini ada kedip-kedip berhenti. Ini adalah efek dari get di sini. Jadi ini eksekusi belum selesai atau program belum selesai dijalankan. Sekarang kalau saya enter, nah ini program sudah selesai dijalankan. Nah, ini adalah penggunaan get dan getC. Nanti yang kita gunakan adalah sini, yang banyak kita gunakan untuk melengkapi contoh-contoh program. Kemudian yang selanjutnya, get sudah, manipulator. Manipulator digunakan untuk mengatur tampilan data pada layar. Beberapa manipulator ini yang saya sampaikan. Pertama, NL. NL ini adalah manipulator untuk ganti baris, new line. Ini sama dengan backslash N. Jadi Anda bisa gunakan nanti untuk mengganti baris itu backslash N atau NL. Bentuknya
Anda perhatikan, jadi di sini INT angka 1 100, INT angka 2 5000, float total 12323.8. Ini adalah menciptakan variabel dan langsung memberikan nilai atau mengisikan nilainya. Nah, kemudian ada perintah ini cout isi angka 1, NL. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Untuk penggunaan manipulator NL, ini akan ganti baris. Kemudian akan mencetak isi angka 2. Angka 2 ditampilkan, kemudian NL. Isi angka, oh ini bukan isi angka 2, harusnya ini isi total. Isi total akan ditampilkan isi totalnya. Ganti baris, sehingga nanti, nah, ini saya hentikan dulu dengan gets, maka ini akan ada penghentian sementara sampai ada penekanan tombol enter. Nah, ini gets tidak dikenali karena apa? Karena headernya belum kita sertakan di sini. Anda perhatikan bahwa get ini ada header conio. Ada di header conio, sehingga dalam program ini harus kita sertakan include conio.h. Jadi header conio itu salah satunya adalah memuat fungsi gets. Sehingga ini kalau kita compile and run, nah, isi angka 1 100, isi angka 2 5000, isi total 12323.8. Ini adalah ganti baris efek dari NL. Jadi NL ini sama dengan \n. Kalau NL ini adalah sebuah manipulator, kalau \n itu adalah sebuah karakter ganti baris. Baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian manipulator setW atau setW bahasa Indonesianya. SetW ini digunakan untuk mengatur lebar tampilan pada layar. Jika Anda akan mengatur tampilan pada layar, maka perlu disertakan header iomanip. Iomanip ini mungkin dari kata input output manipulation. Langsung saya berikan contoh untuk setW. Nah, di sini ada setW. INT angka 1005. Ini header iomanip sudah disertakan. Cout setw 0. 0 artinya lebarnya 0, artinya tidak didefinisikan lebarnya berapa, 0. setw 4, berarti angka ditampilkan dalam format 4 digit. setw 7, ini dalam 7 digit. Jadi yang perlu jadi catatan, kalau setw ini lebih kecil dari jumlah digit angka, maka angka ini akan ditampilkan apa adanya. Tapi kalau ini lebih besar dari jumlah digitnya, maka di depan angka nanti akan ada spasi kosong. Oke, baik, langsung kita compile dan jalankan. Nah, inilah hasilnya, setw. Di sini yang setw 0, 4, nah, karena pas sesuai dengan digit 4, 0 ini lebih kecil, maka ditampilkan apa adanya. Yang setw 7, ini depannya ada spasi kosong sebanyak 3. Karena 4-nya digunakan untuk angkanya, sedangkan di depannya masih ada 3 spasi kosong. Nah, ini adalah penggunaan setw. Saya lanjutkan. Kemudian manipulator setFill. Jadi setFill ini digunakan untuk mengatur karakter yang diisikan
pada field yang ditentukan oleh set W yang tidak digunakan untuk menampilkan data. Jadi yang kosong di depan angka tadi ini akan diisi apa karakternya. Nah, misalkan langsung aja saya coba dalam program. Ini misalkan yang sini, karena yang kosong hanya di set W7, maka saya tambahkan di sini set fill. Nah, tinggal karakternya apa yang mau kita definisikan. Misalkan set fill bintang. Nah, jadi nanti di depan angka yang kosong akan dikasih bintang. Nah, ini contohnya. Ini akan diisi apapun bisa. Ini bintang-bintang 105. Kalau misalkan saya kasih garis bawah, underscore. Kita jalankan lagi. Nah, di sini ada garis bawahnya. Jadi bisa diisi karakter apapun dengan menggunakan set fill. Baik, saya lanjutkan. Set precision. Set precision ini digunakan untuk mengatur jumlah digit pecahan yang akan ditampilkan pada bilangan pecahan. Bentuknya seperti ini, set precision n. Nah, n ini merupakan digit yang ada di belakang koma atau belakang titik. N-nya 10, misalkan 0 berarti tidak ada digit di belakang koma. N-nya 1 berarti ada 1 digit di belakang koma. 2 digit. Langsung saya berikan contohnya. Nah, ini untuk contoh-contoh yang tidak saya berikan, nanti silahkan Anda coba secara mandiri. Ini untuk set fill-nya. Di sini digit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja saya running. Oh, ini belum ditutup tadi. Nah, Anda perhatikan bahwa di belakang koma akan ditambahkan digit sesuai dengan nilainya. Kalau nilai di sini ternyata cuma 3 digit, sedangkan di sini di setting 5, maka akan ditambahkan dengan 00 di belakang titik di sini. Ini adalah dengan menggunakan set precision. Nah, ini ada di set EOS flag, EOS backseat. Nah, Anda bisa coba contoh-contoh yang tidak saya berikan pada video ini. Baik, ini sudah pada sampai akhir video untuk input dalam C++. Monggo silahkan, ini untuk contohnya tidak semua saya sampaikan supaya durasinya tidak terlalu panjang dan bahan ajarnya akan saya sertakan, silahkan dicoba secara mandiri. Kalau kesulitan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.